Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 21 Agustus 2024 ya. Kebetulan saat perekaman ini harinya hujan agak deras. Mudah-mudahan suaranya tidak terlalu mengaburkan suaranya yang kita sampaikan ini. Baik, kita akan membuat resume fundamental saham lagi ya dari triwulan 2 tahun 2024. Emiten yang kita bahas kali ini adalah TPMA, OMED, dan GPRA. Kita akan membahasnya dari segi fundamental, khususnya value investing. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, dan ini sifatnya adalah edukasi atau pendidikan ya. Baik. Tujuan kita dalam membuat analisa ini adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah saham ya atau emiten ya. Jadi kita murni untuk pembelajaran. Baik, yang pertama ini kita akan membahas TPMA Transpower Marine Tbk ya. Kita sudah punya data di triwulan 2 ya. Jadi belum ada pembanding di triwulan sebelumnya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita punya pembanding ya. Dari segi keuntungan ini 97, sementara book value-nya atau ekuitasnya 459. Keuntungan perusahaan ini adalah 21%. Berarti jelas sudah bahwa perusahaan ini untungnya sangat besar ya, karena keuntungan bersihnya 20%. Kemudian dari segi harga ini 675 ya. Sehingga dari data ini yang kita dapatkan ya, di harga dibandingkan nilai buku itu memang sudah lebih mahal 47%. Tetapi untuk book value dengan 47% itu masih dalam kategori wajar ya. Kemudian dari segi maksimal beli di 978, berarti harga sekarang ini masih ada diskonnya 31% ya. Sehingga untuk valuasi ini kita kategorikan murah, dan sifatnya dari segi book value juga masih wajar ya. Kemudian perusahaan membagikan 65% dividen. Di tahun sebelumnya 70, berarti ada pengurangan 5% ya, sedikit saja sih. Dari 60% ini ya, kita punya dari data yang kita dapat berarti dividen yield-nya itu 9,5% ya. Jadi untuk dividen ini DPR-nya sudah besar ya, sangat besar, dua kali yang kita syaratkan 30%, ini udah 65%. Dividen yield-nya 9,45 di triwulan 2 ya, berarti sudah termasuk besar. Berarti sudah DPR-nya besar, dividen besar. Tetapi kalau kita compare dengan 30%, dia hanya 4,3 ya. Belum sampai 5 sebenarnya ya. Tapi kalau dari segi returnnya, dari segi yang didapatkan setahun ini 9,45. Jadi perusahaan ini secara kategori valuasinya murah, dividennya juga besar ya. Kemudian kita cek dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya 11%, ini lebih dari 10%. Kemudian aset lancarnya juga aman, hutangnya di bawah dari 50% semua ya. Jadi ketahanan perusahaan sangat oke. Hanya sedikit saja ya, semua sahamnya ini ada di bursa ya. Kemudian asing tidak terlalu berpengaruh karena asing hanya 3% ya. Terakhir non warkatnya 33%, ini sudah termasuk kategori yang sangat bagus ya. Jadi simpulan sementara kita untuk perusahaan ini adalah hanya dari segi pertumbuhan, namun ini kategorinya wajar, sehingga kalau saya pribadi ya menyatakan ya, kalau menurut saya pribadi bahwa perusahaan ini layak untuk investasi ya. Kalau kita mau berinvestasi ini layak ya. Karena apa? Di 30% hanya di book value-nya saja yang sudah kategori wajar ya. Tapi untuk investasi termasuk dalam kategori layak ya. Walaupun tadi dari segi ratanya memang masih di bawah dari
5% kalau diratakan ya, tetapi karena perusahaan membagikan dividen 65% sehingga jadinya 9%, dan itu termasuk sangat kategori besar ya. Jadi simpulan saya sementara untuk perusahaan ini adalah layak invest. Tinggal ya seperti biasa dengan saham yang layak invest, terakhir ceklah GCG perusahaannya. Apakah perusahaan ini ada masalah atau tidak ya. Kalau tidak ada masalah berarti analisa kita dikuatkan. Kalau ada permasalahan berarti kita harus menyetop ya. Kemudian kalau memang ada data, ini bisa dilihat dari IPS sebelumnya ya. Kalau memang IPS di triwulan 2 ini lebih kecil daripada IPS di triwulan 1 dengan data yang ada, maka kalau menurut saya pribadi, maka itu semakin layak untuk dibeli. Kenapa? Karena EPS TTM-nya turun, berarti harga sedang turun ya. Istilahnya perusahaan sedang mengalami agak ada penurunan, maka di situ biasanya harganya berada di level yang semakin baik ya. Tetapi ingat bahwa perusahaan yang untung besar kemudian dia mengalami penurunan, maka itu yang sangat bagus ya. Tapi kalau dia misalnya sekarang ini menaik, ya mungkin sebaiknya kita sudah membeli di saat sebelumnya ya, karena mungkin saja saat ini sudah terbang. Baik, kita lanjut lagi ke saham berikutnya. Oh ya, tadi layak invest, kemudian silakan cek GCG yang terakhir ya. Kemudian yang kedua ini OMED ya, Jaya Mas Medica Industry. Kita punya dua data ya. Kita punya dua data, triwulan 1 dan triwulan 2. Dari segi book value dulu ya, ini tetap ya. Kemudian dari segi IPS naik sedikit. Kemudian dari segi harga menurun sedikit ya. Dari segi aset lancar ini sangat turun sekali ya. Aset lancarnya sangat turun sekali, tapi masih dalam kriteria yang sangat luar biasa ya. Hutang berbunga ini aman ya. Semuanya sudah aman ya. Baik, kita akan bahas secara bertahap dulu ya. Bahwa keuntungan perusahaan ini 11% di triwulan 1, di triwulan 2 12%. Berarti untuk keuntungan berarti perusahaan ini sudah masuk kategori ya. Baik, kita sekarang lanjut ke valuasi. Keuntungannya besar, harga sekarang di 185. Ini dibandingkan dengan ekuitas perusahaan sekarang sudah 1,19 kali lebih mahal. Jadi harga dibandingkan ekuitas perusahaan atau book value ini sudah 1,9 kali lebih mahal. Maksimal beli kita di 108, sekarang harga sudah 180-an. Berarti 71% lebih mahal. Jadi hipotesa kita bahwa perusahaan ini dalam valuasi yang mahal ya. Valuasinya mahal. Baik, yang kedua kita mencek lagi dari segi dividen. Perusahaan membagikan dividen 28%, hampir setara dengan 30 sudah ya, tapi masih di bawah. Kita tinggal mengecek kesamaannya dari segi dividen yieldnya. Ternyata dengan 28% baru 1,68. Berarti di sini dividennya kecil. Jadi kesimpulan kita bahwa untuk perusahaan ini valuasi yang mahal ini ternyata di dividen ini tidak didukung ya. Meskipun sudah membagikan dividen, tetapi dividen yieldnya masih kurang. Kemudian dari segi yang lainnya tadi ya, semua dari segi ketahanan ini semuanya bagus ya. Artinya hutang tidak ada yang membebani perusahaan, aset lancarnya pun meskipun menurun tetapi masih besar. Kemudian saham yang ada di bursa ini hanya 15% ya. Dan 15% itu pula yang ada di masyarakat retail di bawah 15%. Berarti di sini hanya retail yang trading ya. Kalau yang saya lihat seperti itu, hanya retail yang trading. Sementara perusahaan tidak melakukan trading.
Jadi dari data ini kalau kita melihat bahwa IPS sudah memenuhi kriteria, keuntungan sudah memenuhi kriteria, berarti valuasi yang mahal ini ya lebih kepada harganya yang sudah tinggi ya. Jadi seperti itu. Jadi kita menunggu harganya ya membaik atau dalam artian turun ya. Kita menunggu harganya membaik dalam artian turun ya, karena harga wajarnya tadi di sekitar 100-an rupiah ya, 100,108. Sekarang 185. Jadi kalau mau ke harga wajar saja dia harus minimal di 100 ya. Coba kita cek misalnya di 100. Maka dia berubah menjadi wajar semua ya. Nah, tapi dividennya pun masih kecil ya. Jadi yang pertama kita tidak membicarakan masalah dividen, yang kita bicarakan tadi yang pertama adalah harganya ya. Jadi concern pertama adalah harganya yang membaik dalam artian turun dulu. Apalagi kalau nanti didukung oleh IPS-nya yang membaik, maka tentu saja misalnya IPS-nya makin besar, otomatis nanti akan terjadi juga perubahan di data-data untuk valuasi ya. Jadi sementara itu dulu untuk analisa kita tentang OMED ya. Terakhir GPRA Perdana Gapura Prima ya. Kita juga dapat dua data ya untuk GPRA ini ya. Yang pertama itu triwulan 1 ada, triwulan 2 ada. Dari segi ekuitas atau book value ini ada kenaikan ya sedikit. IPS-nya ada penurunan sedikit. Harga ada naik ya sekitar 5 rupiah. Aset lancarnya bertambah, hutangnya sedikit nambah, hutangnya sedikit nambah. Dan non warkat pun bertambah sedikit ya. Baik, sekarang asing di sini tidak terlalu berpengaruh karena asing hanya 1% ya. Baik, sekarang kita lihat dulu dari segi keuntungan. Triwulan 1 untungnya 7,9. Triwulan 2 ini untungnya untuk bersihnya ya 7,6%. Ada sedikit penurunan sedikit saja, dianggap saja sama saja ya. Baik, yang pertama dari segi book value ini kita punya diskon 69%. Berarti harga sekarang sangat di bawah ya. Yang kedua, dari segi maksimal beli 221, sekarang baru 89. Ada 60%. Berarti ya dari segi valuasi ini perusahaan ini ya, dari segi valuasi perusahaan ini sangat murah ya. Valuasinya kalau sudah di 60 ini sangatlah murah ya. Kemudian yang kedua kita mau mengkonfirmasi dengan dividen. Ternyata di tahun sebelumnya di 2022 itu dividennya hanya 5% ya. Dan sekarang ini bertumbuh naik menjadi 23,81% ya. Dari segi DPR ini sebenarnya termasuk kecil. Kalau perhitungan kita kan 30%, tapi dia termasuk kecil. Namun dengan 23% saja dia sudah dividen yieldnya itu sudah 5,92% ya. Apalagi kalau dia 30%, maka nanti jadi 7 ya. Jadi kalau menurut saya pribadi DPR-nya kecil sebenarnya, tetapi dengan jumlah dividen yieldnya malah lebih besar. Kalau ini menurut saya pribadi bahwa ini termasuk yang masuk kriteria ya. Jadi valuasinya yang murah ini didukung juga oleh dividen ya. Jadi sebenarnya begitu. Valuasinya murah didukung juga oleh dividen. Kemudian dari segi ketahanan ya, semua hutang-hutangnya yang memberatkan itu tidak ada ya, semuanya bagus ya. Jadi dari segi ketahanan aman ya. Meskipun dari segi free cash flow-nya hanya 4 atau sekitar 5% saja ya. Yang lebih bagus itu sekitar di atas 10 ya. Untuk free cash flow-nya sebenarnya di atas 10 ya. Coba kita kasih kuning saja supaya lebih mudah. Baik, kemudian dari segi kepemilikan semua saham ini berada di bursa. Namun
yang ada di masyarakat yang di bawah 5% itu 25%. Berarti ini sudah masuk kategori yang bagus. Jadi untuk kesimpulan saya pribadi ya di sini dari segi free cash flow memang di bawah, tetapi dia sudah plus sebenarnya ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, analisa saya, ini opini ya. Kalau menurut saya ini sudah, saya kasih aja bentar ya. Dia sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya layak invest bagi yang suka di bidang properti ya. Kalau menurut saya pribadi ini layak invest ya. Tapi yang terakhir tentu saja selalu cek giginya ya, periksa lagi perusahaannya. Apakah perusahaan ada masalah berkait dengan kasus atau hukum dan lain-lain. Kalau tidak ada berarti aman. Kalau mau mengecek dari segi teknikal juga silahkan, sudah berada di mana ya. Jadi kalau menurut saya pribadi perusahaan ini ya sudah layak invest. Tinggal cek lagi cek lagi GCG-nya ya. Dan bagi yang menyukai dalam bidang properti begitu ya. Baik, demikian pembahasan kita untuk 3 saham GPRA ya. Kemudian tadi TPMA dan OMED ya. Oke. TPMA, OMED dan GPRA. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bahwa ini adalah untuk edukasi, bukan ajakan atau perintah beli atau jual. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.